Saya bingung mengenai silsilah Yesus itu, Bu. Kan Yesus kan lahir dari Roh Kudus. Kenapa dibilang anak Yusuf padahal secara logika kan Yusuf kan belum kawin. Di mana dikatakan sama Maria waktu Yesus itu. itu lahir dari Roh Kudus? Halo semuanya, apa kabar? Kali ini saya akan share satu video seorang bapak-bapak nanya kepada Agatha Palermo tentang silsilah Yesus. Padahal Yesus lahir dari Roh Kudus katanya. Padahal sebenarnya bukan lahir, dikandung dari Roh Kudus. Dan kenapa jadi keturunan Daud? Apa maksudnya? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita tonton video yang satu ini. Saya bingung mengenai silsilah Yesus itu, Bu. Kan Yesus kan lahir dari Roh Kudus. Kenapa dibilang anak Yusuf padahal secara logika kan Yusuf kan belum kawin. Di mana dikatakan sama Maria waktu Yesus itu. itu lahir dari Roh Kudus? Gitu loh. Kalian tahu begitu ada satu domba yang tersesat, no serigala tuh menyaplok tok. Sama haina-haina ini yang di bawah-bawah ini ya kan. Mati gitu loh. Halo Octavia. Ini Halo, kok ya. Islam Kristen Bang. saya Kristen. Silakan Bang. Ada yang mau ditanyakan? Ini sebenarnya nggak tahu ya, denominasi gereja atau gimana. Saya Dibawa pernah, aja. Saya nggak mau bahas denominasi, udah dibilang. Kamu mau bahas denominasi di room saya. Kamu itu mencoba menjadi kawanan domba yang satu biji mau keluar. Mau sok-sokan. Terus kok debat denominasi sama aku, sama serigala-serigala itu kok diledekin gitu kan. Itu mau kau, keluar aja kau. Terus kok denominasi artinya kok memang mau keluar. Jangan. Saya di sini live bukan bawa denominasi. Ingat, saya di sini live untuk menguatkan teman-teman Kristen. Ya. Jangan bawa denominasi. Nggak marah. Ini adalah ketegasan saya. Saya nggak punya kuasa, saya nggak punya hak marah sama siapapun. Oke? Saya kalau keras begini itu bukan artinya marah. Apakah keras sama dengan marah? Berarti itu besi marah dong kalau dia keras. Saya mau bilang, batu ini juga lagi marah karena keras. Bedakan marah dengan keras. Halo Johan. Halo, jodoh di tangan Tuhan. Halo. Ya, Islam Kristen. Halo. Iya, halo Bang. Islam atau Kristen Bang? Kristen, Bu. Ya, ada yang mau ditanyakan? Saya bingung mengenai silsilah Yesus itu, Bu. Kan Yesus kan lahir dari Roh Kudus. Kenapa dibilang anak Yusuf padahal secara logika kan Yusuf kan belum kawin. Di mana dikatakan sama Maria waktu Yesus itu. itu lahir dari Roh Kudus? Kan Yesus kan belum itu waktu itu kan belum, maksudnya sudah mengandung baru ini. Orang-orang bilang anak Yusuf padahal Yusuf bukan anaknya Yesus. Bagaimana pendapat kita tentang itu? Kita sering ditanya barang itu loh, Bu, Coba, jangan panjang dulu. dari- Coba. Yesus lahir dari Roh Kudus itu kamu maknai seperti apa? Coba tunjukin dulu ayatnya. Oh, ini baca satu ayat. Maksudnya terus gini loh, Bu. apa-apa. Saya bingung mengenali silsilah Yesus ini. Silsilah apanya? Yang Matius 1 kayak yang silsilah Yesus itu. Coba kita bukakan. Bukakan tolong Nah. Faslab. Yesus kan memperanakan Yesus kan, padahal itu kan Yesus tidak. memperanakan Yesus. Hah? Gimana nih, Pak? Yusuf. Coba kita buka dulu Halo? ya. Matius berapa? Matius berapa? Sampai Alkitab tuh yang bagus. Apa ya? Ini udah gue bilang. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus.
Iya, yang dimaksud di sini tuh Maria. Iya, tapi kan secara tidak langsung. Enggak. Apa yang kamu tangkap? Yusuf. Jangan iya, tapi kan saya. Ingat ya, kalian yang di room saya ini bertindak sebagai murid, saya mengajar. Sopan nama ibu gurunya. Oke, dengar. Jangan tapi-tapi. Kamu pernah nggak belajar di sekolah, terus kamu tapi-tapi disamplok kok sama gurumu? Dengar. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ini lagi ngomongin Maria. Bukan Yesus yang mengandung. Kamu ini Yesus mengandung. Bertunangan dengan Yusuf sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Didapati Maria sudah mengandung. Berarti Maria mengandung bukan karena Yusuf. Ini ayat 1. Paham? Ya, karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak padanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungnya adalah dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang membentuk kandungan Bunda Maria. Tetapi secara perdata, Yusuf itu secara perdata, ngerti nggak lo? Secara kependudukan di Israel itu, Yusuf itu sebagai bapaknya, supaya tidak cemar ini nama Maria. Jadi Yusuf itu menjaga marwah dari Maria. Jadi tidak secara biologis, namun silsilah ini dia dapat karena sebagai orang Israel itu harus didaftarkan. Gitu. Jadi Yesus ini dia adalah Allah. Oh. Yang mengambil kodrat manusia dari perawan Maria. Yang mengerjakannya Roh Kudus. Yang mengutusnya Sang Bapa. Paham sampai di sini? Nggak paham pasti. Ada kalau Paham, Bu. Bisa bertanya lagi nggak, Bu? ya kan. Itu anak Adam dan Hawa ada berapa? 2 ya? Kain dan Habel. Oh, keturunan maksudnya begini, Bu. Anak Adam dan Keturunannya kok Hawa bisa itu sampai banyak, sedangkan anaknya kan cuma 2 laki-laki. Sabar. Iya. Kamu Kristen udah Kan berapa anaknya tahun? kan cuma 2 laki-laki. Manusia pertama kan Adam dan Hawa. Kamu Kristen udah berapa lama? 15, Bu. 15 tahun kau bilang Adam dan Saya Hawa baru cuma 15 punya tahun, 2. Bu. Dengar. Ya. Adam dan Hawa itu anaknya bukan cuma 2. Yang pertama sekali itu memang Kain dan Habel. Lalu Habel mati, lahirlah Set. Setelah itu baca Kejadian 5, ada lagi anak-anak Adam, perempuan dan laki-laki. Coba kamu baca Kejadian 5. Itu. Baca dulu, kamu baca Alkitab apa cuma ditenteng aja nih ke gereja? Oh, pokoknya bawa Alkitab ke gereja. Selesai kalian. Ya kan? Seperti itu Bang Johan. Nih, kita buka kan Faslab Kejadian 5 Faslab. Nih, keturunan-keturunannya Adam. Nih, tuh jelas banget loh ini Alkitab daging semua. Katalah, inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia diciptakan Allah. Dijadikannya dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan menamai mereka manusia pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia mempunyai seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu dinamainya Set. Umur Adam masih 800 tahun lagi. 800 tahun. Ia mendapatkan Set. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Ada banyak itu silsilah. Nah itu. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Setelah Set hidup 150 tahun tuh, memperanakkan Enos. Enos dan Set masih hidup 800 tahun tuh. Dia memperanakkan anak laki-laki lagi tuh. Ah, itu sampai ke bawah itu. Laki-laki dan perempuan.
Jadi jangan dibilang Adam itu anaknya cuma 2. Lu kata Adam program KB. Adam nggak kenal KB saat itu. Cukup 2 anak. Enggak. Kalau program KB saat itu Adam dan Hawa, udah cuma 4 orang aja tuh. Mati 1 udah 3 aja tuh. Udah, karena kagak ada perempuan lagi. Ini nggak beranak cucu lagi gitu. Oke. Itu ya, Nak Johan. Silakan Nak Johan, ada lagi yang mau ditanya? Disuruh perintah Allah kan gini, beranak cucu dan bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Tuhan kan nggak bilang gini, kalian itu harus melakukan program KB. Nggak ada. Penuhi bumi ini, suruh jadi banyak. Ada lagi Bang Johan, jodoh di tangan Tuhan emang kau. Jadi Kotimah, berak lu katanya. Ini kenapa gak nama lu Husnul Khotimah dong? Biar langsung sakaratul maut. Gimana Bang Johan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Miku. Ikut. Halo? Iya. Jaringannya lelet. Bukan Bang, gak lelet jaringannya. Terdengar. Ada lagi yang mau ditanya? Halo? Ada Bang, ada suaranya. Ada kan Faslab suaraku? Ada. Halo? Ada sayang, ada. Ya, itu adalah ciri-ciri mau diturunkan. Biasanya ya RT 6 kalau udah nggak bisa jawab, halo, hilang sinyal gitu ya kan. Alasan aja. Berarti gue curiga ya Faslab. Tadi jawaban kita kagak dia denger itu. Dia halu-halu katanya dari tadi. Berlalu. Nyesel gak lo? Enggak sih, yang penting yang bawah kan tahu. Oh iya. Cair.